Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat tanggal 7 Oktober hari Senin dengan saya Asep Nugraha, guru matematika peminatan kelas 12 SMA Negeri 5 Garut. Ya, video ini saya buat khusus langsung untuk kelas 12 MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4 dan MIPA 6 karena beberapa pertemuan ke belakang itu hanya mengirimkan tugas karena tidak bisa masuk kelas, berhalangan hadir dengan tugas dinas yang lain. Dan untuk minggu sekarang pun tugas dinasnya masih ada. Barangkali di video hari ini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi di ketahinggaan, limit tak hingga begitu ya. Baik, ini adalah catatan pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada metode substitusi langsung untuk limit tak hingga seperti contohnya begini. Ini ya, limit X mendekati tak hingga untuk X tambah 3 itu sama dengan, berarti tak hingga tambah 3 itu sama dengan tak hingga begitu ya. Nah, ini kalau misalkan yang selanjutnya adalah limit X kuadrat tambah 2X min 4 sama dengan ini tak hingga dikuadratkan tambah 2 kali tak hingga min 4 tak hingga tambah tak hingga min 4 itu masih tak hingga. Tapi kalau misalkan nanti ada soal begini, limit misalkan X mendekati tak hingga tapi di sininya misalkan 3 min X, maka ini bisa kita jawab jadi 3 min tak hingga. Maka jawabannya adalah min tak hingga begitu. Jadi kalau ini tak hingganya biasa positif begitu, karena ini min tak hingganya juga harus ditulis begitu ya. Itu untuk catatan saja. Kemudian ini adalah penjabaran untuk untuk rumus menghasilkan sebuah teorema bahwa kalau limit X mendekati tak hingga ada 1/X atau pangkat R atau X pangkat berapapun itu hasilnya akan mendekati 0 gitu ya. Jadi misalkan ada soal limit X mendekati tak hingga, lalu kemudian ada soal 1/X misalkan begitu. Ini secara logika kalau kita substitusikan langsung seperti judul pada materi ini adalah limit X mendekati tak hingga 1/tak hingga. Jadi 1 dibagi tak hingga. Jadi konsepnya adalah berapapun angka ini yang ada di atas begitu ya, ketika dibagi dengan nilai tak hingga apalagi 1 begitu, maka hasilnya akan mendekati 0. Ini konstanta mau 1 juta mau 2 juta, ketika ini masih bernilai angka kemudian dibagi tak hingga itu akan mendekati 0. Begitu konsep rumusnya. Ini yang harus diingat, catat baik-baik bahwa untuk menyelesaikan rumus limit di ketahinggaan itu penyelesaiannya seperti itu. Maka akan dari rumus ini akan kita temukan rumus-rumus yang lain berarti begitu ya. Jadi kalau misalkan hari selanjutnya kita dapat soal misalkan ke atas lagi lah, limit misalkan X mendekati tak hingga. Nah, kalau dibalik misalkan X min 1, nah ini hasilnya berapa ini begitu ya. Tak hingga dibagi 1 itu masih tak hingga. Mau dibagi 1 bagi 2, selama ini masih konstanta maka hasilnya akan
hingga. Begitu kira-kira ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau ini hingganya jadi penyebut, kemudian ini hingganya jadi pembilang. Bagaimana kalau misalkan X-nya ada sebagai penyebut dan pembilang? Misalkan kita tulis limit X mendekati hingga, di sini misalkan 2X per 3X, maka ini kita bisa tulis 2 kali hingga bagi 3 kali hingga begitu. Maka ini karena nilai pangkatnya sama hingganya begitu ya, maka ini bisa menghasilkan angka saja 2/3 begitu ya. Kalau misalkan ini limitnya begini, limit X mendekati hingga, ini 2X tapi ketika ini jadi 3X kuadrat, maka ini jawabannya adalah apa? Ya betul, ini adalah 0 karena pangkat tertingginya ini masih di bawah ada. Nah ini akan seperti ini. Kalau kita turunkan, jabarkan, ini akan menghasilkan 2. Kalau ini X nya dicoret, yang atas habis, di bawah masih ada 3X begitu. Ini akan sama seperti ini, seperti limit 1 per X begitu ya, masih di nilai 0 begitu. Jadi dari ketiga ini ya dicatat ya, kalau misalkan limit X mendekati hingga 1 per X 0, tapi kalau limit X mendekati hingga yang besarnya di atas atau X nya di atas per 1 itu hingga, tapi kalau misalkan nilainya sebanding begitu, maka kita lihat konstanta di depannya apa. Kalau 2/3 ya tinggal 2/3 begitu. Barangkali untuk konsep dasar kita melaksanakan metode substitusi. Nah ini contoh soal yang kemarin ya, yang sudah di share begitu ya. Ini untuk pengerjaannya, ada limit X kuadrat min 2X tambah 3 per X tambah 3, maka dia otomatis untuk proses pengerjaannya sebetulnya ini bisa secara langsung begitu ya. Kalau misalkan soalnya pilihan ganda, ini kan X kuadrat itu yang paling besarnya itu di atas begitu ya, ini pembilang di bawahnya cuma pangkat 1, maka ini kita sudah bisa langsung jawab hingga begitu. Atau misalkan nomor 2, kita lihat ini sebaliknya, yang kuadrat itu yang di bawah, yang lebih kecil di atas, berarti ini akan menghasilkan nilai 0 seperti tadi begitu ya. Nah ini yang terakhir, nah karena nomor terakhir ini sama pangkatnya, pangkat 4, ini pun pangkat 4 begitu ya. Nah ini pangkat 4 sama, maka nilainya adalah nilai dengan pangkat terbesar konstanta depan ini 3, ini min 5, menjadi min 5, minnya di bawah berarti min 3/5 begitu ya. Tapi kalau secara proses ya, dengan menggunakan rumus tadi substitusi, maka kita di sini saya terangkan limit X mendekati hingga itu kita jadikan per semua X kuadrat. Kenapa X kuadrat? Karena di sini adalah pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Jadi X kuadrat per X kuadrat, semuanya di per X kuadrat, dan 2X ini per X kuadrat, 3 ini per X kuadrat. Karena semuanya X kuadrat, nah ini tidak tertulis ini X kuadratnya, maka ini nilainya tidak akan merubah nilai begitu, karena semuanya dibagi dengan hal yang sama begitu. Nah kalau sudah seperti ini begitu ya, ini kan bisa langsung pengerjaan begitu ya. X kuadrat per X kuadrat itu kan jadi 1, karena ini 1 per 1, kemudian ini jadi 2 per X, ini jadi 3 per X kuadrat begitu, ini jadi 1 per X. Nah ini kan soal-soal seperti ini, nah ini kan sudah ada jawabannya, tadi sudah dibahas di atas bahwa ketika nilai di bawah itu lebih besar pembaginya hingga, maka dia akan mendekati 0. Maka kita bisa langsung substitusikan, ini berarti tinggal 1 dikurangi 0 tambah 0 per 0 tambah 1 begitu, itu isinya hingga. Oh iya, untuk ini konsep ini begitu ya, 1 per 0 di sini
karena ini adalah rumus tahingga, maka dia isinya tahingga. Kalau di aljabar biasa itu kan 1/0 itu isinya tidak terdefinisi, begitu, tidak terdefinisi, tidak diketahui isinya, begitu. Kalau 0/1 mah kita sudah tahu bahwa 0 bagi 1 itu 0. Nah, kalau di aljabar itu yang infinity itu kan 0/0 begitu. Nah, ini baru infinity. Berapapun angka yang ada di sini, sebanyak apapun begitu, kalau dikali 0 itu hasilnya akan 0 kan begitu. Tapi berbeda dengan di limit tahingga ini, maka 1 dibagi 0 itu jadi tahingga begitu ya. Nah, begitu konsep untuk nilai tahingga harus dicatat. Tapi kalau untuk 0/1 itu masih tetap 0 begitu ya. Nah, ini contoh untuk nomor 2. Nomor 2 ada begitu ya. 2x tambah 3, 3x kuadrat. Nah, ini kan jadi 2x per x kuadrat. Nah, kenapa Pak tidak dimasukkan 3x kuadrat begitu ya? Yang diambil adalah pangkat terbesarnya saja, karena nanti akan merubah nilai kalau kita memasukkan 3 semuanya begitu ya. Ya, 2x per x kuadrat. Jadi 3-nya nggak usah dibawa. Nah, kemudian kita lihat, walaupun sebetulnya untuk soal ini tidak akan merubah, tapi untuk soal-soal yang lainnya nanti bakal berubah. 2 per x kuadrat itu masih 0, 3 per x kuadrat itu 0, per, nah ini 3x kuadrat per x kuadrat 3 tambah 0 kurangi 0, itu jadi 0/3. 0/3 jelas itu isinya 0 begitu. Untuk yang terakhir, nah ini kan gampang begitu ya. Nah, ini pun hal yang harus dibagi adalah x pangkat 4 begitu ya. Nah, ini kan kalau dengan soal yang lain ini yang diambil apakah 3-nya atau 5-nya, maka diambil hanya x pangkat 4-nya begitu ya. Jadi variabel yang ada pangkat terbesarnya saja, tidak dengan konstanta depannya begitu ya. Nah, kalau dimasukkan ini jadi 3 tambah 0 per 0 min 5, jadi min 3/5. Begitu barangkali untuk penjelasan singkat. Begitu, mudah-mudahan video ini membantu dalam pemahaman proses pembelajaran, dikarenakan Bapak ada tugas yang lain. Begitu, sekarang pun sudah pukul 5.28, nanti Bapak upload ini ke YouTube lah. Itu nanti silakan di di komen saja untuk absensi di kolom komentar. Nanti Bapak rekap hasil absennya di kolom komentar. Kalau menyimak berarti hadir, kalau tidak menyimak berarti tidak menonton, Bapak anggap tidak hadir. Sekian video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.